Selamat siang, Pak Nasir. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuma lagi kurang mood ini, Bu. Nah, ini kok ada yang kurang mood. Kira-kira ini apakah ada yang perlu kita bicarakan hari ini? Jadi seperti ini, Bu. Saya mendapati diri saya itu kewalahan dengan banyaknya jadwal mengajar, kemudian juga agenda mengajar yang sewaktu-waktu berubah dari pokok kurikulum, belum lagi tugas-tugas tambahan yang ada dari kepala sekolah. Sehingga saya mendapati diri saya itu lagi bad mood gitu loh, Bu. Kemudian saya juga sedang mempelajari aplikasi yang mempermudah saya untuk mengoreksi banyak hasil karya anak-anak ya, mempermudah saya untuk, cuman ini saya belum nemu yang tepat yang mana gitu loh, Bu. Jadi nambah bad moodnya, Bu. Oke, luar biasa ya, hari ini ternyata Pak Nasir sedang bad mood karena terlalu banyak tugas dari sekolahnya, Pak. Oke, Bu. Kira-kira Pak, harapan atau tujuan coaching kita hari ini atas tadi masalah dari Pak Nasir sendiri apa, Pak? Ya, saya kepengen coaching hari ini tuh bisa menemukan solusi konkret lah untuk beberapa permasalahan yang sedang saya hadapi. Kalaupun tidak semuanya, minimal saya sudah meluapkan keluar ya. Jadi nggak menjadi sampah di dalam diri saya. Yang paling tidak ada rasa lega gitu ya, Pak. Oke, baik. Betul sekali. Tadi kan karena banyak pekerjaannya, Pak, bertumpuk pekerjaannya, Pak. Coba mungkin Bapak bisa menceritakan lebih dalam lagi nih. Apa saja ini yang sedang dihadapi saat ini kok sampai Pak bikin bad mood? Bisa diceritakan? Jadi begini, Bu. Yes. Saya memiliki jadwal ngajar 1 pekan 30 jam. Kemudian saya sekarang masuk ke pekan atau akhir bulan, di mana kami guru-guru di tempat sekolah kami itu sedang melakukan penilaian sumatif. Nah, kebiasaan sekolah kami itu akan melaporkan nilai pertengahan semester kepada wali murid dan melaporkan perkembangan yang bukan hanya akademik, perkembangan spiritualnya, perkembangan hafalan Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Namun di tengah-tengah itu semua pastinya pertengahan semester ini puncak-puncak banyaknya acara-acara, Bu. Ya macam-macam lah, Bu, acaranya. Kadang saya di satu acara menjadi sekedar humas, kadang di acara lain menjadi sekedar bendahara gitu. Nah, yang bikin saya bad mood adalah koreksian itu numpuk dibawa ke rumah kok nggak selesai-selesai ya, Bu. Malah nggak kepegang gitu. Itu saya lagi cari ilmunya loh, Bu. Gimana koreksian bawa ke rumah, terkoreksi, besoknya tinggal di input nilainya gitu. Itu aplikasi apa gitu? Ilmu apa gitu loh. Ya, oke. Menurut Pak Nasir nih, kondisi ideal seorang guru itu harusnya seperti apa sih, Pak? Menurut saya kondisi ideal guru ya masalahnya Pak Nasir tadi harus sabar, siap dibebani tugas kapan saja ya. Kalaupun sedang ada beban emosional, tetap berusaha senyum di depan murid-muridnya gitu. Jadi seorang guru kan figur yang perfect ya, figur yang betul-betul mengayomi semuanya walaupun dirinya sedang remuk lah. Itu setahu saya guru yang ideal seperti itu.
Termasuk guru ideal zaman sekarang tuh yang udah lulus guru penggerak kayaknya loh Bu. biasa ya karena kita tahu perjuangannya ya Pak, nggak main-main itu ya Pak. Iya. Oke. Nah, terus nih Pak Nazar, tadi Pak Nazar sudah menyebutkan juga bagaimana karakteristik guru ideal berdasarkan latar belakang juga masalah dari Pak Nazar. Kira-kira untuk mewujudkan guru ideal itu di diri Pak Nazar itu apa saja yang harus dilakukan? Nazar sudah menyebutkan ya Pak bagaimana kondisi idealnya seorang guru yang tadi juga walaupun kalau saya tangkap ada multitasking ya, terus juga bisa mengatur emosi walaupun banyak tuntutan pekerjaan. Lalu kalau di diri Pak Nazar sendiri nih, adakah keinginan untuk mencapai guru ideal yang sudah Pak Nazar tadi sampaikan? Ada Bu. Ada tapinya nggak Pak? Kalau Boleh ada tapinya. tapi kalau memang ada apa saja yang kira-kira Pak Nazar bisa melakukan untuk mewujudkan guru yang ideal seperti yang tadi Pak Nazar sampaikan? Saya sih simpel ya Bu, namanya guru pasti punya jam ngajar ya. Apalagi di sekolah kami pembelajaran agamanya banyak ya. Jadi paling saya hanya mengajukan kepada kepala sekolah untuk tidak melebihi batas 24 jam misalnya. Saya mengajukan itu saja. Kemudian untuk tugas-tugas tambahan yang lain agar lebih terstruktur, misalnya di semester ini Anda akan ditugasi ini dan itu. Sudah, jangan ada tiba-tiba kayak gitu. Saya nggak suka drama yang tiba-tiba loh Bu. Oke, tiba-tiba ya. Oke, Pak, kalau kita kasih rating ya Pak, masalah saat ini nih, masalah yang sedang dihadapi Pak Nazar, rating 1 sampai 10, kondisi idealnya 10 Pak. Kondisi Pak Nazar saat ini tuh ada di rank berapa Pak? Antara apa tadi? Antara 1 sampai 10? 1 sampai 10, idealnya 10. Sekarang kondisi Pak Nazar ada di rank berapa? Ya di rate 5 atau 6 lah Bu. 6 lah, katakan 6. 6 ya. Nah, setelah tadi kita diskusikan juga tentang guru ideal gitu ya, harapan Pak Nazar itu ingin nanti bisa mencapai ke rating berapa nih? Saya kepengen di rating 9 lah. 9 aja udah bahagia saya. Tapi kalau 10 ya boleh. Oke. Kalau senior saya sih udah 11 itu loh Pak Bambang. Dari 100. Itu 1 sampai 10 ada yang 11, berarti itu luar biasa sekali ya Pak. Ini dari 100 tapi. Oke. Tadi juga Pak Nazar kan sudah menyampaikan ya, sebetulnya tidak muluk-muluk ya. Pak Nazar hanya ingin bisa berdiskusi atau konsultasi dengan pemegang jabatan lah ya, baik mungkin dari kepala sekolah atau wakil kurikulum gitu ya, tentang pembagian tugas dan kalau bisa ya jangan nah kira-kira nih untuk menerapkan hal itu ada nggak harus berkolaborasi atau Pak Nazar itu butuh bantuan siapa untuk nantinya Pak Nazar menyampaikan hal itu? Nggak tahu loh. Atau cukup dari Pak Nazar saja nanti ke kurikulum atau ke kepala sekolah yang bersama? Iya, menurut saya sih nggak perlu penjembatan. Nanti malah yang jembatannya ngasih bumbu-bumbu repot Bu. Iya betul. Ya, berarti cukup ya, berarti dari Pak Nazar aja sudah bisa untuk menyelesaikan itu. Gitu. Betul. Menurut Pak Nazar, keyakinan Pak Nazar untuk melakukan itu terhadap keberhasilan kedepannya itu berapa persen? 75%. 75%. Nah, untuk memaksimalkan nih paling enggak ya sampai 80 apa 90 lah ya. Ada nggak usaha lain yang akan dilakukan Pak Nazar? Ya, Apa?
Usaha lainnya berarti jadi orang DPRD aja apa ya yang tinggal duduk asik. Itu kan butuh proses ya Pak, tapi nggak apa-apa kalau itu memang memungkinkan. Oke. Kalau tadi kan mungkin Oke. itu terkait kebijakan ya, berkaitan dengan orang lain. Mungkin ada usaha yang juga harus dimaksimalkan sendiri dari yang datang dari diri Pak Nasir mungkin. Nah, itu saya sedang memaksimalkan kemampuan IT saya sehingga itu akan mempermudah dan memperingan beban kerja saya. Karena dengan teknologi maju, aplikasi-aplikasi yang sangat aplikatif dengan mode-mode pembelajaran di sekolah itu pastinya sangat membantu saya. Ini saya sedang proses ke sana Bu, sedang tanya ini itu. Kemarin mau nanya senior itu Pak Bambang susah banget ditemuin Bu. Temuin aja dong Pak, itu kan wali murid Pak, kolaborasi dengan murid. Bisa itu, sangat mendukung. Oke, ya ternyata baik sekali ya tadi apa yang akan dilakukan dari Pak Nasir baik dari sisi internal diri Pak Nasir dan juga eksternal dari Pak Nasir. Nah, saya mau tanyakan lagi dari usaha-usaha itu, kira-kira kapan usaha itu akan dilakukan dari Pak Nasir? Saya insya Allah melakukan peningkatan kompetensi atau pencarian aplikasi-aplikasi yang sangat konkret dan bisa dilakukan di kelas-kelas adalah mulai bulan depan itu. Saya akan menghubungi bapak-bapak IT, bukan bapak-bapak, guru IT yang berkompeten di dalam hal ini. Saya punya kenalan guru IT, tapi masih junior banget, masih muda banget. Yang senior agak jauh dari tempat saya. Oke. Paling tidak sudah ada gambaran ya apa yang akan dilakukan gitu ya, dan itu akan dilakukan mulai bulan depan gitu ya. Oke. Ya. Kalau usaha untuk ya tadi mengadakan diskusi atau ya mungkin semacam coaching juga mungkin ya dengan kepala sekolah berkaitan dengan jam mengajar dan tugas, apakah akan dilakukan juga? Bisa, itu bisa. Kira-kira kapan? Tapi itu nggak tahu kapan ya. Oh, dia orangnya mut-mutan, jadi pas lagi mood nanti aku datangin ngobrol asik. Iya. Oke. Berarti Pak Nasir kan standby menunggu beliaunya mood gitu ya. Jadi Iya, itu tingkat moodnya itu tinggi banget, like and dislike-nya itu kelihatan banget. Oke. Oke, baik. Jadi ke depan sudah ada gambaran apa yang ingin Pak Nasir lakukan ya terhadap apa yang tadi masalah apa yang tadi diungkapkan ke Pak Nasir. Oke, dari perbincangan kita tadi beberapa menit, sudah terlihatkah titik terang di mata atau di diri Pak Nasir? Ya alhamdulillah sih Bu, ya intinya sebuah semangat, tetap ada semangat atau menambah semangat dan optimisme saya untuk terus memperbaiki atau meningkatkan kompetensi saya di bidang IT. Kemudian yang kedua, saya harus terus punya harapan atau usaha untuk menjadi guru yang ideal sampai di titik 10. Kalau saya tadi bilang saya masih 6, saya bagaimana sampai di titik yang 10 itu. Kemudian ya inilah dinamika kehidupan lah Bu ya, kadang susah, kadang tenang ya. Oke, begitu ya. Ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nasir ini. Inilah dinamika yang kadang ada mumetnya ya Pak. Kalau nggak mumet ya nggak pernah belajar ya Pak. Kalau nggak mumet nanti nggak belajar IT lebih dalam lagi gitu ya Pak. Oke, betul. Nah, perasaan Pak Nasir sendiri sekarang seperti apa? Perasaan Ya, setelah kita melakukan coaching. ya agak plong lah ya Bu, karena beban atau toxic atau apa ya, aura-aura negatif itu sudah saya keluarkan.
plong ya. Ibaratnya apa ya? Ya memang harus dikeluarkan kan seperti itu Bu. Iya. Terkadang setelah kita ngobrol walaupun belum dapat solusi, tapi ketika sudah beberapa rekan memahami kita, itu sudah nilai tersendiri bagi diri saya. Oke. Betul sekali Pak Nasar. Paling tidak sampah-sampah unek-uneknya sudah sedikit terurai ya Pak. Nanti jadi siap untuk menampung sampah yang lain begitu ya Pak. Iya. Oke baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya coaching kita hari ini. Ya, cukup. Terima kasih Pak Nasar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Salam. Sudah ya, saya sudah live, sudah. Oh, kayak Pak Nasar langsung pergi. Ya Allah, kok saya deg-degan ya ngadepi Pak Nasar. Pak Bambang, Yes. ayo observernya bagaimana? Oke, saya pertama tadi mereka timekeepernya ya. Waktu yang dibutuhkan 16 menit Padahal berapa Pak? 38 Harusnya berapa Pak? 20 menit. 20 ya Mas ya? 20 menit apa ya tadi? Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa Bu. Karena yang namanya wawancara kan live nggak mungkin tepat waktu. Iya. Tapi kan sudah mendekati 20 menit. Ya. Oke, kemudian tadi saya mendengar percakapan antara coach dan coach apa ya? Ya. Itu asik, menarik dalam tempo yang sangat sangat enak didengar. Permasalahannya Ustadz Nasar sangat bagus, ditanggap oleh Bu Nara juga bagus. Kemudian endingnya sedikit memberikan kelegaan terhadap Ustadz Nasar ya, terhadap masalah itu. Kemudian tadi Bu Nara juga menanyakan tentang arti sudah ada, tanggung jawab, komitmen juga tadi sudah ada. Kemudian saya kira cukup itu untuk identifikasi saya sebagai seorang apa tadi, advisor apa ya? Observer. Bu Nara, observer ya. Oke, sebagai observer. Demikian Ibu dan Pak Nasar, terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Bambang. Monggo selanjutnya